Iya, iya. Iya, lagian kalau orang kaya beneran kan takut bang ketahuan ditjen pajak. Iya makanya. Ini malah gembar-gembor ya. Ini malah gembar-gembor bang, gitu ya. Iya, iya, iya. Nunjukin jam 3 pagi nggak bisa tidur beli mobil Iya, Tesla. Tesla katanya Oh, lewat online shop coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Pede di mari di channel Bekasipedia TV. Ya, seperti biasa di program Dokter Lisa Bicara. Ya, Selamat sore dokter. Selamat Iya. sore Bang Pede. Iya, ketemu lagi dengan Dokter Lisa dan salam ketemu juga dengan sahabat pemerhati kesehatan mental. Iya, iya, iya. Ya, ini seperti kita ketahui sekarang nih Bu Dokter nih, Iya. menjadi pembicaraan di mana-mana ini. Iya. Karena lagi viral juga ini. Karena kan kita ketahui nih banyak orang anak-anak muda yang ganteng keren ya kan. Udah pada tajir, melintir. Iya. Jadi sultan. Jadi katanya crazy rich. Iya. Iya, mereka ternyata punya bisnis yang bisnis lagi ngetren sekarang yaitu trading. Trading. Iya, trading ya kan. Mereka bermain trading di HP-nya, di laptopnya, Iya. dengan berbagai fitur-fitur yang keuntungannya sangat menggiurkan kalau kita baca berita. Ada sampai udah menambang 400 juta dapatnya keuntungan dalam satu hari kadang-kadang. Waduh, ternyata yang belum lama ini kegap sama polisi. Iya, ketangkep ya Bang. Ketangkep ya. jadinya itu. Iya. Dan diusut katanya ini Iya. merupakan judi atau Penipuan. apa gitu kan, Iya. atau penipuan. Nah, ini sebagai seorang psikolog ya kan melihat fenomena yang terjadi ini nih Bu Dokter nih. Trading ini banyak diminati oleh masyarakat luas, terutama generasi milenial tadi yang umur 30 Iya. itu udah pada doyan nih. Karena tadi masih muda, penghasilannya cepet. Wah, jadi tajir melintir. Tajir melintir, iya. Gimana nih pandangan Iya. Bu Dokter nih? Iya. Jadi kalau misalnya kita tahu trading saham itu sendiri memang kan sejak lama sudah ada juga sebelum zaman digital juga ya Bang, Iya, lagi rame-ramenya iya, gitu betul. ya. Cuma memang yang saham yang kita kenal pada saat itu trading saham Iya. beneran pure orang trading saham gitu ya. Iya, di perusahaan, Di perusahaan tertentu gitu ya. PT apa dia di situ ya? Bener, Oh, iya, dia iya. beli sahamnya Iya. gitu ya. Terus dia tahan dulu gitu ya. Iya, Kalau tahan. dia lihat dulu Situasi, pergerakannya gitu iya, ya. iya, iya. Sahamnya naik apa turun nih gitu. Iya. Jadi nggak sembarangan lah Betul, dia betul. bermain, tapi dia bermain saham tapi dia sudah tahu menguasai gitu loh. Iya, Bagaimana iya, sih iya, main iya. saham itu sendiri gitu. Iya, betul. Nah, kenapa muncul fenomenanya sekarang ini trennya jadi digemari oleh Iya. generasi muda gitu ya. Jadi yang kita tahu semenjak pandemi ini kita udah hampir 2 tahun lebih Iya. kan ya Bang ya. Iya, betul. Banyak juga orang-orang yang terdampak secara ekonomi Iya. bisnisnya. Iya. Kayak apa namanya usaha banyak yang tutup, Iya. baik makanan, Betul. baik bisnis, gulung tikar Iya. karena sepi gitu. Apalagi yang event-event tuh. Nah, Aduh, yang bener. hiburan, yang harus on pertunjukan, air iya. gitu ya Bang ya, Ah, yang harus off air, sorry. Off air, ya. Bener, yang harus off air segala macam kena ya Bang ya Kena dampaknya. banget, nggak boleh soalnya kan menimbulkan kerumunan, akhirnya mandek Makin ya kan. mandek. Iya, iya, Akhirnya iya. karena bisnis yang mandek itu Bang, Iya. jadi orang beramai-ramai melihat gitu ya. Ah. Ada kans apa nih, ada tren apa nih yang sekarang Iya, yang iya, 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 iya. yang mudah untuk diakses, yang mudah ibaratnya nggak pakai tenaga untuk dikerjakan. Iya, iya, Kan iya, gitu, iya. Bang. Muncullah yang namanya trading saham katanya dalam berbagai macam bentuk Iya, gitu ya Bang. ah. Sekarang sahamnya nggak cuma saham perusahaan, Iya. tapi bahkan sekarang muncul dengan kripto Oh, katanya. iya, Mata-mata iya. uang virtual Iya, gitu ya betul. Bang. Dimana kita kalau bermain saham atau trading ini kita nggak perlu kemana-mana Bang, duduk manis di rumah, Iya. modal cuma internet, Iya. ada handphone atau ada laptop Iya. gitu, bisa memonitor gitu. Tapi jadi
Itu yang dipikir dilihat sama orang kok kayaknya mudah, cuma duduk aja, modalnya juga internet. Selain memang ada modal gitu ya Bang, modal duit yang duit yang ditaruh untuk membeli itu ya Bang ya. Nah itu kan mereka tanpa mereka gimana ya, mestinya kan mereka belajar dulu menguasai. Iya. Apa yang ingin dikerjakan, betul. Gitu kan, nggak hanya terbuai. Iya. Melihat tadi sultan-sultan masih muda, kenapa bisa perlente, betul. Bisa kayaknya kok menikmati kesuksesan secara mudah sekali. Gitu ya Bang ya, secara instan. Betul, gitu. betul. Itu sih sebenarnya yang bagaimana image orang yang ditampilkan di media sosial juga membawa pengaruh terhadap masyarakat ini. Marketingnya tuh iya, marketingnya. Jadi betul. mereka memberikan sinyal bagaimana mereka menampilkan image-nya mereka dan sinyal itu ditangkap oleh si masyarakat. Wah, bisa nih sukses secara instan. Diikutilah tanpa mempelajari lebih lanjut. Seperti apa sih sebenarnya trading itu? Kan nggak semudah itu sebenarnya juga Bang. Iya. Nah, itu emang waktu itu pernah juga Bang Pede juga ditawarin tuh sama rekan untuk trading ini, katanya gampang. Trading mah nggak capek katanya. Pakai trading robot. Iya. Kalau satu slotnya 60 juta, ada slot-slotnya ada gitu. slot-slotnya tuh ya Bang ya. Slot-slotnya. Nah, dia 1 bulan langsung dapat sekian gitu kan. Nah, tapi di bulan keberapa mandek kagak turun duitnya. Itu dia. Kadang-kadang di awal dikasih stimulus. Iya, biar menang, mendapatkan. Iya, benar. Gitu ya. Nah, orang kalau sudah, maaf ya Bang ya, pada umumnya orang kalau sudah menang banyak, betul, timbul secara psikologis ingin memilikinya lebih banyak lagi. Dia beli slot lagi dari 60 juta dia sampai 120 apa 150 dia bilang. Dia beli lagi slot. Itu artinya apa Bang? Manusia nggak pernah puas, serakah, rakus. Mudah-mudahan orangnya nonton. itu sebenarnya lagi dimainin secara psikologis gitu loh. Iya benar, dia namanya nawarkan gua aja ini sekian slot katanya. Benar. Ya, banyak duit. Dia nggak sadar sedang diperdaya. Memang awal dikasih stimulusnya dulu menang banyak. Orang kalau sudah menang banyak, wah pengen lagi, tertantang pengen dapetin lagi. Ya gitu. Jadi itu mungkin supaya menarik para konsumennya juga ya. Pada saat itu ya. Iya. Menarik konsumen dengan menjual ya tadi itu seakan wah nih main trading aja bisa menang banyak gitu. Iya. Nah, Bu Dokter, ini pengen tahu juga nih, apa saja sih kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara psikologis nih agar kita ini bisa menjadi bahagia? Apakah menjadi kaya itu termasuk di dalamnya tuh? Makanya orang berlomba-lomba pengen kaya gitu. Pengen kaya. Padahal belum tentu juga orang kaya bahagia juga, kita lihat Maya. Relatif bahagia orang ya Bang ya. Iya, relatif. Kadang kaya tapi udah nggak bisa dinikmatin. Kaya tapi penyakit. Kesepian. Kaya tapi kesepian. Gak ada temen. Iya. Gitu ya, Bang. Itu kira-kira secara psikologis gimana? Oke, ini boleh sedikit agak panjang ya Bang penjelasannya. Iya. Jadi kalau kita bicara apakah untuk menjadi bahagia secara psikologis, apakah termaksud kaya juga gitu ya Bang ya, menjadi bahagia. Oke, di sini ada kita boleh mengacu terhadap teori dari salah satu bapak psikologi nih, Abraham Maslow, di mana ada teorinya beliau yang mengatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Apa aja tuh? Oke, jadi kita mengenal teori ini dengan hierarki Maslow. Jadi ada tangga nih Bang, ada piramid. Ada piramid dari mulai kebutuhan dasar sampai kebutuhan puncak. Oke, kalau kebutuhan yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis, di mana kita membutuhkan untuk makan, kita butuh air, kita butuh pernafasan, kita butuh pakaian yang layak, kita juga butuh tempat tinggal. Oke Bang, itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia yang hidup ya Bang ya. Oke. Nah, terus yang kedua itu adalah kebutuhan akan keamanan.
Keselamatan. Keselamatan. Iya. Ya. Nah, keamanan di sini terkait tidak hanya keamanan melindungi diri ya Bang ya, tapi juga keamanan akan keuangan. Nah, di sini akhirnya menjadi tolak ukur nih, kenapa orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasarnya tadi. Kebutuhan dasar gitu Bang. Jadi kenapa orang akhirnya kerja keras, punya penghasilan, ingin memiliki tabungan, ingin mengikuti asuransi kesehatan gitu Bang. Itu tadi kebutuhan akan keamanan yang kedua ini. Jadi disinilah kenapa faktor orang berlomba-lomba ingin memenuhi segala kebutuhannya tadi. Nah terus, ini kan relatif Bang. Ada orang yang merasa tadi, sedikit penghasilannya dia kerja tapi saya cukup nih, cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan akan makan, berpakaian gitu ya Bang ya, bisa memberi pendidikan terhadap anak. Itu kan juga ada juga yang merasa saya nggak cukup nih segini, saya harus menghasilkan uang yang banyak, dimana untuk misalnya ingin mengangkat gaya hidupnya yang lebih lagi gitu loh Bang. Tadinya punya mobil, kita sebut merek nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa. Tadinya punya Avanza, tiba-tiba besok pengen Range Rover, kan berarti harus kerja keras. Betul. Iya kan Bang? Kalau harganya orang udah beda itu. Harganya juga, harganya juga udah beda. Nah kerja kerasnya ini Bang yang dilalui sama orang beda-beda caranya kan? Oh iya. Ada yang meniti karir dari bawah, ada yang bangun bisnis dari bawah, ya Bang. Asal jangan ibaratnya miara tuyul kata. Iya. Kan itu Bang. Jadi itu kebutuhan orang tuh, akan keuangan, akan keamanan gitu. Berarti dia kebutuhan dasarnya sebenarnya sudah cukup, tapi tadi untuk memenuhi itu orang berbeda-beda. Beda-beda keinginan dan tadi ingin dilihat lain kali dengan yang lain, punya nilai lebih ya. Bener Bang. Ada lagi yang ketiga Bang. Apa gitu? Itu yang ketiga, adanya kebutuhan untuk berhubungan sosial. Iya. Karena kita sebagai makhluk hidup gitu ya, tentunya kita membutuhkan dan juga dibutuhkan oleh orang lain. Iya, betul. Iya kan Bang? Kita butuh bantuan orang lain butuh bantuan kita gitu. Terus juga butuh untuk merasa dicintai dengan orang lain, butuh untuk merasa memiliki adanya orang lain di dalam hidup kita gitu Bang. Jadi itu kebutuhan sosial di mana manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Gitu. Disitulah akhirnya orang bagaimana bisa berinteraksi, membangun sebuah hubungan secara emosional, berkeluarga, atau mengikuti satu organisasi dalam komunitas. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi juga Bang. Nomor 3. Bertiga tuh. Iya. Ada lagi nih yang keempat. Nah yang keempat ini akhirnya ini kan terkait ya Bang ya, dari tangga pertama ketika orang sudah bisa memenuhi kebutuhan yang pertama tadi, pakaian, minuman, orang naik ke tangga berikutnya, meningkatkan bagaimana mendapatkan penghasilan, keuangan tadi. Ketika sudah dapat, ya itu tadi bagaimana dia menjalin hubungan secara sosial, tangga berikutnya. Nah tangga yang berikutnya adalah kebutuhan akan penghargaan. Dihormati benar, dihargai oleh orang lain. Orang kita kan merasa kalau kita mau dihargai harus ada nih sesuatu pencapaian kita. Iya. Ya kan Bang? Yang orang lain nggak bisa. Nggak gampang. Orang lain sama punya gitu kan. Bener gitu kan Bang. Jadi apa nih pencapaian saya gitu. Kalau saya memiliki tadi itu pekerjaan yang layak, seperti keluarganya harmonis, berprestasi dalam akademis, pekerjaannya sukses, membangun bisnis, maka orang secara manusiawi akan memberikan penghargaan, akan memberikan hormat, jadi akan meningkatkan kepercayaan diri si individu nih Bang, ketika dia sudah mendapatkan itu, gitu. Jadi
Itu kebutuhan yang keempat. Dan ini ada kebutuhan yang paling puncak. Ketika orang sudah bisa meraih kebutuhan itu satu persatu, ada yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri di sana seorang individu itu tidak akan lagi memusingkan urusan yang menurut dia remeh-temeh gitu loh, Bah. Dia akan fokus untuk membuat dirinya semakin bertumbuh dan semakin besar dengan apa yang dia bangun. Bahkan dia membuat dirinya bagaimana bisa bermanfaat buat orang banyak dan bagaimana bisa memberi atau dirinya itu menjadi inspirasi terhadap orang lain. Gitu, Bang. Jadi kalau aktualisasi ini, maaf ya, Bang ya. Ini sebenarnya orang-orang kaya yang sebenarnya. Sultan-sultan yang sebenarnya tuh ya. Jadi dia kaya bermanfaat buat yang lainnya sekitar dia gitu ya. Bukan hanya mamer doang. Bukan hanya mamer, flexing istilahnya tuh ya, Bang ya, memamerkan semua di sosial media. Justru kalau yang orang sudah mencapai aktualisasi diri, dia sudah mencintai, bukan lagi memikirkan apa yang didapatkan, yang harus didapatkan ya, Bang ya. Iya, betul. Tapi sudah mencintai apa yang dikerjakan tanpa memikirkan apa yang didapatkan. Iya, betul. Justru yang dia pikirkan bagaimana memberinya terhadap orang lain. Iya, lagian kalau orang kaya beneran kan takut, Bang, ketahuan ditjen pajak. Iya, makanya. Ini malah gembar-gembor ya. Bang. Gitu ya. Nunjukin jam 3 pagi gak bisa tidur beli mobil Tesla katanya. Lewat online shop, coba. Orang kan ngelihatnya juga wow gitu, anak muda katanya satu-satunya anak muda umur 25 tahun di Medan yang bisa memakai jam tangan seharga 7 miliar. 7 miliar, uset dah. Gitu ya, Bang ya. Iya. Tapi kan itu sebenarnya bagian dari bagaimana cara dia selain membangun image-nya itu. Betul. Tapi juga memanipulasi orang banyak gitu loh, Bang, memperdaya sehingga korbannya masuk perangkap gitu kan, sudah masuk perangkap terus diajak deh tuh kan dengan caranya dia bermain kemarin tuh binomo kan judi tuh, Bang, sebenarnya. Akhirnya katanya dinyatakan sebagai judi katanya. Judi. Malah mau ditarik semua tuh kekayaannya. Waduh, miskin dah. Disita semuanya. Mulai dari kekayaannya. Nah, itu kan akhirnya kita belajar, nggak ada yang instan ya, Bang ya. Iya. Gitu. Betul. Emang ngelihatnya sih enak. Iya. Nah, ini lagi Bu Dokter nih. Secara mental ya, hal dasar apa sih yang harus dimiliki nih seseorang ini sebelum dia berkecimpung dalam dunia trading tadi? Jangan sampai tertipu dengan tadi trading yang binomo itu. Akhirnya money game lah, judi lah. Jadi apa sebenarnya yang disiapkan secara psikolog? Kalau secara dari sisi kita secara psikologis, pertama kita harus mengenali dulu loh yang namanya karakteristik diri kita sendiri ya, Bang ya. Di mana diri dulu. Iya, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Terus kecerdasan emosional pun berpengaruh. Bagaimana kecerdasan emosional itu mengacu terhadap bagaimana kita bisa menerima, menilai, mengolah, bahkan mengendalikan emosi diri kita sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita gitu, Bang. Jadi kalau bisa dibilang emosi yang seperti apa, ya itu tadi, emosi yang mengacu terhadap informasi yang ingin kita terima. Emosi yang melibatkan juga perasaan terhadap orang lain. Gitu ya, Bang. Seperti yang kita bicarakan waktu minggu lalu tuh, beberapa minggu yang tentang itu juga ya, Bang kemarin si Simon. Ya kan? Betul. Cenderung orang itu biasanya mengolah informasi hanya ingin menerima informasi yang sesuai dengan apa yang membuat dia senang. Senang aja ya, keinginan dia doang. Keinginan dia doang supaya mengeluarkan yang tadi itu hormon dopaminnya yang bisa menyenangkan hati gitu ya, Bang. Jadi dia nggak mau tuh mikir-mikir yang jelimet. Jadi dia pikir, aduh, trading gampang nih gitu kan. Bisa cuma modal internet,
duduk-duduk di rumah sambil ngopi. Ya Bang, diliatin gerakannya, bisa menang, dapat duit banyak. Kan seperti itu pemikiran yang menurut mereka mau trading tadi, pengen ikut-ikut ya. Iya, pemikiran yang udah deh, yang pemikiran mau senangnya aja gitu ya Bang ya. Kan seperti itu. Mereka nggak mau, mestinya kan kalau mereka mau ikut trading, ya mereka harus belajar dulu dari dasarnya. Apa tuh saham trading, nih apa nih gitu trading. Apa saja sih produknya yang di dalam. Gitu ya Bang ya. Betul. Terus kalau bisa kan kalau emang kita bijak dan cerdas, mau main trading tuh kalau bisa jangan dana sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita Bang. Nah, ketika mandek atau anunya turun tradingnya, nggak bisa makan. Nggak bisa ngasih makan anak bini gitu ya. Dipakai buat itu ya. Yang ada apa? Bini nggak dikasih makan, nggak kasih uang belanja, memicu konflik dalam rumah tangga. Masalah lagi. Bukan hanya orang bunuh diri, bercerai pun gara-gara orang main trading ini jadi banyak. Betul, iya. Makanya harus siapkan mentalnya tadi juga ya. Kuasai ilmunya, cerdas dulu gitu ya Bang ya. Kan sekarang juga banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan. Iya. Jadi jangan terburu-buru lah gunain dana yang udah gitu, jangan serakah mainnya tadi Bang. Udah pasang berapa slot, dapat keuntungan mau banyak lebih lagi. Gak ngapa-ngapain katanya. Nah, itu butuhnya pengendalian diri kita kalau main saham. Bener. Itu ya. Jadi jangan kebawa emosi. Kayak main judi itu main bener, kalau kita menang kan menambah lagi taruhannya. Manusia tuh Bang, semakin dilarang, semakin dikalahkan, semakin penasarannya besar. Iya, betul. Iya kan Bang? Secara, nggak bisa nih. Dikalahkan tuh harga diri Bang. Nggak mau gitu kan. Pasti bisa menang. Kemarin aja menang, kenapa sekarang kalah? Itu bahaya. Itu secara nggak langsung sudah dikuasai dengan hal-hal yang sudah tidak memasuk dengan akal sehat kita. Akal sehat lagi ya. Itu. Instruksi dulu. Boleh bertanya ini? Iya. Boleh. Pas nih lagi kosong nih pertanyaan, tinggal dikit. Aku tahu karena aku lihat juga ini list pertanyaan. Tinggal atur doang ini. Jadi begini Bu Dokter dan Bang PD ya. Kalau melihat yang lagi trending ini soal trading para sultan. Kan hal yang lumrah ya kalau ingin menjadi kaya ya. Kayak ini kru kan pengen jadi kaya. Iya. Tapi ternyata menggapai titik puncak yang saya inginkan, saya mesti belajar dulu nih, misalkan yang ngedit gitu kan ya. Artinya kan ada proses di situ. Susah-susah dulu kan begitu ya. Iya. Nah, tapi melihat model sekarang anak-anak muda gitu ya, itu pengen yang instan gitu Bu Dokter. Pengen cepet kaya tapi kayak males untuk berkeringat, kerja keras. Nah, orang-orang yang seperti ini sebenarnya tuh penyebabnya apa itu Bu Dokter itu? Kok jadi pengennya cepet kaya tapi males kerja? Gitu Bu Dokter. Iya. Itu bisa dibilang juga sekarang ini sudah menjadi kayak identitas dalam mental budaya orang Indonesia gitu ya Bang ya. Pada umumnya ya itu tadi, pengen kerja, pengen sukses, pengen cepet kaya, tapi malas bekerja. Ogah kerja berat. Nggak mau berkeringat tadi kata Bang Kru gitu. Jadi dan kenapa akhirnya korbannya juga banyak anak muda? Banyak anak muda. Mereka nih pada nggak menyadari gitu loh Bang. Sebelum ya nongol-nongol nih ya kayak influencer trading katanya yang baru ketangkap kemarin gitu ya. Mereka ini sudah memiliki alur atau skenario yang rapi. Jadi kan mereka ini sudah sindikat. Mereka sudah membuat profiling bagaimana menangkap atau tadi menangkap korbannya ya Bang ya. Marketnya udah tahu gitu loh. Jadi mereka menangkap korbannya. Si anak muda ini di profiling, di mana anak-anak muda ini mudah sekali terperdaya lewat tampilan yang ada di sosial media.
Kenapa? Iya. Karena juga sehari-harinya kita lebih banyak waktu menghabiskan melihat handphone. Handphone, iya betul. Iya kan Bang? Terutama handphone ini tadi banyak digunakan generasi muda. Oh iya. Yang untuk banyaknya melihat sosial media, Iya, seliweran, lihat para influencer, lihat para artis-artis dengan gaya hidup. Nah mereka kan akhirnya berpikir, oh informasi yang mereka tonton sehari-hari ini Bang, di tiap hari dilihat, tiap hari diulang-ulang. Akhirnya terekam nggak sih Bang di dalam memori kita? Terekam kalau sudah terekam kan? Iya. Kalau sudah terekam, timbullah dorongan dari dalam tadi. Iya. Bagaimana saya bisa seperti itu? Iya. Apalagi para influencer ini pinter mengemasnya dengan tadi itu memanipulasi dengan kata-kata, memanipulasi dengan tampilan bagaimana fancy looks. Hidupnya mewah looks gitu ya Bang. Itu kan sebenarnya kalau kita yang cerdas lah untuk menerima informasi, nggak semudah itu buat jadi kaya. Semua dibangun dari nol, semua dirintis. Iya. Kayak di SPBU mulai dari nol ya. Dimulai dari nol. Kira-kira begitulah karena penggunaan sosmed itu yang tidak diikuti dengan pengendalian diri yang baik, akhirnya masuk. Ke dalam. Boleh kru sedikit menuangkan dasar pemikiran kah? Boleh Bang Kru. Mungkin nggak sih bisa dibilang begini, butuh pondasi yang kuat agar kita tidak mudah hanyut dengan perubahan zaman saat ini. Bener ya Bu Dokter ya. Mungkin ada pondasinya misalnya kayak dari segi didikan keluarga kali ya, balik lagi seperti dia Bu Dokter ya. Iya, balik pondasi yang kuat itu adalah dasar mental kita. Karena mental pribadi masing-masing. Pribadi karakter kita yang dibentuk ya tadi lewat pola asuh, dari bagaimana orang tua mendidik, bagaimana lingkungan sekitar kita, bagaimana kita tempat kita disekolahkan, menimba ilmu gitu ya Bang. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki dasar mental yang kuat, ditambah lagi kita juga mengemban ilmu yang baik, yang kita bisa kuasai. Terus lagi dengan ilmu yang kita kuasai kita bisa memperoleh pekerjaan yang baik. Kalau kita memperoleh pekerjaan yang baik, tadi itu kita akan dihargai. Dengan dihargai kita akan timbul rasa percaya diri. Kalau kita sudah timbul rasa percaya diri, kita bisa mencintai diri sendiri. Apa yang kita miliki mulai dari pekerjaan, keluarga kita, apa yang kita kenakan sehari-hari, itu kita akan nyaman. Kita nggak perlu lagi pasang standar orang. Betul. Orang itu mau punya mobil Tesla, orang itu mau jet pribadi, nah, gerobak pribadi. Kalau orang yang cerdas, akhirnya dia akan bilang begini. Apa yang ada di sosial media saya nggak akan percaya 100%. Iya. Gitu loh Bang. Kalau orang yang cerdas, yang bijak, dia pasti akan berpikir, pasti ada cara untuk saya bisa mengetahui ini benar yang dia miliki atau tidak. Gitu kan Bang. Jadi itu loh pondasi bagaimana kita bisa mendidik anak kita dengan pribadi dan karakter yang kuat. Dengan ya tadi itu dibekali juga dengan ilmu yang baik, itu yang akhirnya secara nggak langsung bisa membuat mentalnya menjadi kuat. Jadi nggak mudah tuh terperdaya dengan hal-hal seperti itu. Setuju. Bang PD, kau tahu gak? Apa? Itu tadi dibilang kan nyaman, ya kan? Itulah alasanku kenapa lebih memilih pakai motor daripada membeli mobil. Bisa aja lu kagak bisa nyetir ya lagu. Itu alasannya.
Karena nggak bisa nyetir dan nggak bisa beli. Beli. Iya. Beli bisa-bisa nyicil. Kalau maksain diri. Iya, tapi tetap nyaman ya Bang Kru. Nyaman. Walaupun Nanti bawa aku mau beli mobil pintu 2 aja. Gak apa-apa dong sombong dah. Boleh. Boleh ya. Cita-cita. Tapi yang belakangnya kebuka. Mobil losbak. Iya. Bisa sewain itu mah. Malah bisa menghasilkan income ya Bang ya. Iya, income. Benar. Iya. Itu berarti lebih memiliki barang karena tahu fungsinya untuk apa Bang. Iya, betul. Banyak dari kita konsumtif cuma pingin apa orang bilang sih kalau perempuan bilang melapar mata. lapar mata. Iya. Dibeli tapi nggak tahu mengapa. Dibeli sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya iya. Sampai rumah bingung. Aduh. Gitu. Berarti mungkin bisa kasih edukasi juga Bu Dokter. Nih tadi saya tertarik di mana tadi saya sebenarnya asal ngucap sih. Jadi misalkan hal yang lumrah juga kalau orang ingin belanja kan begitu. Iya. Tapi kadang-kadang nggak tahu nih belanja ternyata yang dibelanjain berfungsi nggak sih? Gitu. Itu berfungsi nggak sih? Dibutuhkan nggak sih? Dibutuhkan nggak? Iya kan Bang? Betul. Iya nggak? Terutama perempuan. Iya. Memang yang paling konsumtif. Iya. Sudah punya berapa tas di rumah? Iya. Jalan-jalan lagi ke mall? Iya. Atau lihat di all shop? Betul. Iya kan Bang? Model yang begini belum punya. Iya, betul. Gitu. Perempuan kenapa lebih begitu ya? Daripada laki satu tasnya udah bawa kayak kemana-mana itu. Iya, karena kan perempuan kebutuhannya banyak kegiatan ketemu dengan teman-temannya. Sama laki-laki juga ketemu teman-temannya tasnya gemblok juga. Pada dasarnya kalau orang laki nggak perlu memberi kesan terhadap temennya. Oh iya. Kalau perempuan secara dasar, secara psikologi, psikologi, gaya saingannya tuh kita bilang ya, rasa saingannya itu lebih besar gitu loh Bang, sesama perempuan. Jadi kalau dia nenteng tas, pakai branded ataupun tasnya gonta-ganti setiap kali ada arisan, beda-beda. Betul. Itu untuk membuat orang lain atau perempuan lain terkesan. Wah, tasnya baru lagi. Gitu ya. Iya, dan kadang perempuan maunya matching. Iya betul, sampai dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Sama begiwang-giwangnya. Iya. Tapi saya nggak menyalahkan juga perempuan, Bang. Enggak. Mungkin di situ dibilang kodrat mungkin, tapi ada juga seperti ini loh. Perempuan tuh kan udah capek, Bang. Ngurusin anak, ngurusin rumah tangga gitu ya. Pengen ada hiburan, Bang. Ingin gimana ya membuat dirinya selalu merasa fresh gitu ya, selalu merasa prima dengan penampilannya. Jadi nggak apa-apa sih kalau tadi itu yang penting jangan kelewatan batas. Ya. Iya. Udah ada 10 meminta 10 lagi. Hari cuma 7 hari. Nah, kalau masih ada 10 tas masih bisa dipakai, belum bisa robek, belum robek belum apa ya Bang, pakai aja terus. Ya, emang biasa begitu perempuan kita aja yang yang laki ya kadang baju itu mulu baju kagak ada yang lain, pun kita nyaman. Ada ngaruhnya ya. Karena kan kalau abang nggak perlu membuat teman abang terkesan. Iya, kemana aja biasa aja gitu kan. Iya. Protes kemarin baju itu kemarin pakai lagi ya gitu. Iya. Padahal motifnya sama. Nah, perempuan juga secara dasarnya kalau lagi berjalan di tempat umum lalu dilirik oleh banyak orang itu seneng loh Bang. Ada sedikit rasa tersanjungnya gitu. Lumrah nggak Bang? Iya. Perempuan kan merasa dilihatin saya kenapa ya gitu ya. Ada rasa tersanjung, berarti masih ada rasa bangga lah dengan dirinya. Misalnya masih bisa merawat diri. Masih enak dilihat. Itu makhluk perempuan. Makhluk perempuan itulah perempuan. Tidak bisa diterka. Oke, kalau begitu ada lagi Om Kru pertanyaannya? Sudah. Gitu Percuma ya? aku banyak omong, mukaku nggak muncul. Sekali-sekali mesti muncul nih Bang Kru nih. Gitu. Protes aja lu. Oke, kalau begitu. Oke, sahabat pemerhati kesehatan mental. Begitu dulu obrol-obrolan kita dengan Dr. Lisa Lubis ya. Berbagai yang viral, aspek-aspek apapun menyangkut psikologi, karena beliau memang expert di bidang itu. Oke, cekidot, pantengin terus ya update-nya di
Dr. Lisa Lubis bicara. Check it out. Ser.